Bab 5816. Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, semua orang di tempat itu membelalak. Meskipun banyak orang yang dipenuhi dengan kain yang berbau, namun terlihat ekspresi mereka kali ini penuh amarah. Baru-baru ini, Antonio membiarkan Burning Rose merebut wilayah geng Tiongkok di Chinatown. Geng-geng lain sangat menyadari hal ini. Dan dalam pandangan mereka, geng Tiongkok hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi sekarang, melihat wajah standar Charlie di Asia Timur, mereka semua mengira ini adalah perjuangan terakhir geng Tiongkok. Geng Tiongkok pasti sudah putus asa, jadi mereka menemukan cara untuk menculik Antonio secara langsung. Dan kemudian gunakan dia untuk mengancam mereka dan bos geng lainnya. Terus terang, itu tidak lebih dari menyandera kaisar untuk berurusan dengan para pangeran. Metode ini mungkin cukup efektif pada zaman dahulu. Namun dalam masyarakat geng di New York, hal itu hampir tidak ada gunanya. Karena meski ada ratusan geng, besar dan kecil, dan hubungan ketergantungan dan subordinasi di antara mereka menjadi rumit. Faktanya, setiap geng di New York memiliki hati yang tidak akan pernah menjadi budak. Dengan kata lain, mereka tidak ingin bergantung pada siapapun. Alasan mengapa mereka bergantung pada saat ini sepenuhnya karena situasi saat ini. Ketika situasinya tidak ada dalam pikiran mereka, mereka hanyalah anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Tetapi begitu situasi menimpa mereka, siapapun yang memiliki makanan di mulutnya akan tercabik-cabik. Dikunyah dan ditelan ke dalam perutnya, lalu diubah menjadi tumpukan kotoran hotdog. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada gunanya mereka menggunakan kaisar untuk memerintah para pangeran. Bahkan jika Charlie membunuh Antonio di depan mereka hari ini, tidak mungkin mereka benar-benar menyerah pada Charlie. Paling-paling, mereka hanya akan lunak di permukaan. Hal pertama yang akan mereka lakukan setelah meninggalkan tempat ini hidup-hidup adalah membawa saudara-saudara mereka untuk melawan, mencabik-cabik Charlie. Selain itu, Charlie juga mengatakan bahwa mereka harus tunduk pada geng Tiongkok dan membayar biaya perlindungan kepada geng Tiongkok di masa depan, yang berarti mereka dapat tetap hidup. Dalam hal ini, apalagi yang perlu ditakutkan? Tunggu saja dan temukan kesempatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, menghadapi kondisi Charlie, mereka semua mencibir dalam hati. Dan mulut mereka tersumbat, jadi mereka semua berpura-pura bodoh bersama-sama. Namun, Charlie tidak membutuhkan tanggapan mereka, dia hanya terus berbicara. Juga, dengarkan aku, setiap kali kamu mulai besok. Sebuah geng harus memiliki akuntan penuh waktu yang dapat menyimpan catatan rinci tentang semua pendapatan dan pengeluaran geng. Laporkan ke geng Tiongkok setiap minggu, dan terima audit dari geng Tiongkok. Siapapun yang memiliki masalah dengan akunnya akan dipotong tangan kirinya untuk pertama kalinya. Kedua kalinya tangan kanan, dan ketiga kalinya kepala mereka. Mereka menanggapi kata-kata kasar Charlie dengan lebih serius. Meski mereka belum bisa berkomunikasi satu sama lain. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing di dalam hatinya. Semua orang merasa kekuatan geng Tiongkok hanya sedikit besar dan anggotanya tidak banyak. Jika benar-benar terjadi perkelahian, tidak akan seperti ini sama sekali. Lawan dengan banyak geng sama sekali tidak memiliki keuntungan atas mereka. Saat ini, Charlie melanjutkan, Anda seharusnya memperhatikan bahwa semua bos geng yang hadir hari ini membawa orang kedua mereka. Jadi saya tidak akan mengatakan apapun secara diam-diam. Saya akan memberitahu Anda apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Pertama-tama, pengaturannya adalah dalam beberapa menit. Para bos semua geng saat ini harus meninggalkan New York menuju Suriah dengan perahu. Posisi bos geng akan diwarisi oleh bos kedua yang mendampingi. Namun jika bos kedua menolak memenuhi kewajibannya, maka masalah ini akan diserahkan kepada Tuan Wan di sebelah saya. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Joseph dan berkata dengan tenang, Joseph, datang dan bicara dengan mereka. Joseph mengangguk, lalu mengambil satu langkah ke depan, berdiri di depan semua orang dengan postur militer. Dan berkata dengan ekspresi serius, saya Joseph Wan, penguasa front bencana. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan menjadi penuh kegembiraan. Semua orang merasa seolah-olah seseorang telah membuka paksa penutup tengkorak mereka,
dan kemudian menggunakan AC untuk meniupkan udara dingin ke dalam. Siapa Yusuf? Bahkan jika anggota geng tidak tahu seperti apa rupanya, mereka pasti tahu legendanya. Raja tentara bayaran Joseph, yang sangat berkuasa, memiliki puluhan ribu tentara bayaran di bawah komandonya. Dan bahkan memiliki basis permanen di Suriah. Keberadaannya inilah yang paling mereka kagumi. Meskipun geng-geng ini sangat berani di jalanan, di mata pemerintah, mereka hanyalah sekelompok anjing liar yang mengobrak-abrik sampah di jalanan. Jika mereka benar-benar menyinggung para pejabat, tidak ada jalan lain selain kematian. Dan tidak ada geng yang dapat memiliki basis permanen di negara yang berfungsi. Tapi Front Bencana berbeda. Mereka memiliki dasar hukum di Suriah. Dan mereka mulai memperkuatnya secara bergantian. Ini telah berubah menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya di arena. Dan telah dibanggakan oleh para gangster ini selama beberapa putaran. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar pria di depan mereka mengaku sebagai Joseph Wan, mereka semua bertanya pada diri sendiri dalam hati, apakah pria ini benar-benar Joseph Wan? Saat ini, Joseph berdeham dan melanjutkan. Anda seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Wade. Saya di sini untuk memberitahu Anda secara rinci konsekuensi dari ketidaktaatan Tuan Wade. Siapapun yang pergi ke Suriah berani untuk tidak menaati Tuan Wade. Jika keadaannya serius, mereka akan dieksekusi secara langsung. Jika keadaannya kecil, tangan akan dipotong terlebih dahulu, baru kaki. Jika semua anggota tubuh tidak cukup, anggota keluarga dekat akan bertanggung jawab. Urutan eksekusi didasarkan pada urutan ahli waris berdasarkan hukum Amerika. Saat dia berkata, Joseph menambahkan, selain itu, jika mereka yang tinggal di New York dan menjalankan geng tidak mematuhi Tuan Wade, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membiarkan tentara Front Bencana menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari keluarganya hidup-hidup. Mereka harus bunuh diri untuk meminta maaf kepada Tuan Wade. Bab 5817. Perkataan Joseph langsung membuat takut para gangster yang tadi penuh amarah. Sehingga mereka berkerumun dan gemetar putus asa. Pemandangan ini seperti pinguin kaisar yang berkerumun agar tetap hangat dan gemetar di tengah angin dingin Antartika yang menggigit di musim dingin. Charlie diam-diam merasa geli saat melihat betapa ketakutannya mereka. Geng gangster ini, yang bangga pada diri mereka sendiri karena tidak kenal takut, kini telah berubah menjadi anjing lokal ketika ketakutan. Cara terbaik menghadapi kekuatan jahat adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan orang lain atau bahkan menjadi lebih kuat dari mereka. Jika dia biasanya menghunus pisau dan memotong, maka Anda harus mengeluarkan pistol dan memukulnya. Jika dia mengeluarkan pistol dan memukulmu, maka kamu harus membunuh seluruh keluarganya. Dan, jangan pernah berbicara secara moral kepada mereka. Karena sebagian besar orang di industri ini tidak mengikuti moralitas. Moralitas adalah kode etik yang lebih ketat dari hukum. Semua hal yang haram melanggar kesusilaan, namun tidak semua hal yang melanggar kesusilaan berarti haram. Setiap sen yang dihasilkan para gangster ini diperoleh dengan melanggar hukum. Mereka bahkan tidak peduli dengan hukum, lalu bagaimana mereka bisa peduli dengan moralitas? Oleh karena itu, cara terbaik menghadapi orang seperti itu adalah dengan menjadi lebih kejam darinya. Dan Charlie juga tahu bahwa pencegahannya masih jauh dari cukup bagi para anggota geng ini. Jika kau ingin menakuti mereka dari lubuk hati mereka, pertama-tama Anda harus menanamkan rasa takut yang cukup di hati mereka. Namun untuk membangun rasa takut yang cukup, pertama-tama Anda harus membuat mereka sadar sepenuhnya dari kekuatan Anda sendiri dan tekad mereka untuk menghancurkan mereka. Biaya di muka untuk melakukan hal semacam ini terlalu tinggi. Menghabiskan begitu banyak tenaga, jika hanya digunakan untuk menundukkan sekelompok gangster, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Oleh karena itu, Charlie memanggil Joseph, dan memintanya untuk membuat wajah buruk bagi orang-orang ini, yang merupakan langkah mudah. Lagi pula, dalam hal memiliki tenaga kerja, siapa yang bisa dibandingkan dengan Cataclysmic Front? Dalam hal membunuh orang, para gangster ini bukanlah tandingannya. Apalagi mereka tidak setara di depan Cataclysmic Front.
Front bencana mengetahui identitas mereka dan dapat menemukan mereka kapan saja dan membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka mau. Itu tidak akan berhasil bagi mereka dimanapun mereka bersembunyi. Namun di sisi lain, apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka mengetahui bahwa markas front bencana ada di Suriah? Mereka tidak bisa datang dan membunuh Joseph begitu saja. Oleh karena itu, ketika Joseph mengucapkan kata-kata ancaman itu, semua orang di kelompok ini ketakutan. Tapi Charlie tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Dia ingin membangun otoritas absolut di hati orang-orang ini. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata kepada Yusuf, "Joseph, nanti kamu catat semua informasi identitas orang-orang ini dengan jelas. Dan kemudian gunakan waktu tercepat untuk mengetahui hubungan keluarga mereka. Jika mereka tidak patuh, jangan biarkan siapapun yang berhubungan dengan mereka pergi." Joseph segera mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Charlie menunjuk Jordan di sampingnya dan berkata kepada Joseph, "Juga, mulai sekarang, jika sesuatu terjadi pada Jordan, baik itu bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, kamu akan membunuh semua orang ini dan tidak membiarkan seorang pun hidup." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Dan mereka terus mendengus dari hidung mereka. Tampaknya ada banyak penolakan terhadap keputusan ini. Melihat ini, Charlie berkata kepada Joseph, "Karena kita semua berdiskusi bersama, kita harus membiarkan mereka bicara. Ayo, keluarkan hal-hal itu dari mulut mereka, dan mari kita dengarkan pendapat mereka." Mengangguk-angguk, Joseph segera melangkah maju bersama anak buahnya dan mengeluarkan semua benda yang ada di mulut orang-orang tersebut. Saat ini, seorang bos geng gemetar dan berseru, Ini tidak adil. Jika kita tidak membunuhnya dan dia mengalami kecelakaan, mengapa dia membunuh kita?" Yang lain mendengar seseorang mengatakan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka dengan cepat mengangguk setuju dan berteriak, "Ya, ini tidak adil." Charlie tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dunia bawah tanah kita adalah tempat yang adil." Melihat perkataannya digaungkan oleh semua orang, pria itu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Anda meminta kami pergi ke Suriah dan menyerahkan 75% keuntungan kami kepada geng Tiongkok. Kami bisa melakukan ini, tapi Anda tidak bisa secara paksa mengikat hidup dan mati orang lain dengan hidup kami. Jika kita bekerja sama secara aktif, dan pada akhirnya kita harus dikubur bersama karena alasan yang tidak diketahui. Bukankah itu terlalu tidak adil bagi kita?" Charlie mengangguk, "Kamu ingin ini adil, kan?" Pihak lain mengangguk dengan berat, "Ya, saya ingin ini adil." Charlie tersenyum dan berkata, "Periksa lagi. Kamu yakin tidak menerima lamaranku, tapi ingin bersikap adil." Bab 5818. Pria itu berkata tanpa ragu, "Saya yakin." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, mari bersikap adil. Katakan padaku dulu siapa namamu dan kamu anggota geng mana?" Pria itu berkata, "Nama saya Todd. Todd Gilbert yang bertanggung jawab atas Desperados." Charlie tersenyum dan berkata, "Desperados, nama yang bagus." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Yusuf, "Yusuf, karena Gilbert menyukai keadilan, ayo lakukan ini. Bawa dia ke Suriah dulu, lalu kirim seseorang untuk mencari tahu semua latar belakangnya untuk saya. Saya ingin tahu apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang lain dalam hidupnya. Meski dia hanya mengandalkan menjadi bos para penjahat dan keluar tanpa membayar parkir, membeli semangka, atau pergi ke restoran tanpa membayar, kamu harus memeriksanya untukku. Termasuk semua hal besar dan kecil. Selama jumlahnya lebih dari 10, gali saja lubangnya dan kubur dia hidup-hidup." Todd langsung ketakutan, dan dia berseru, Ini sangat tidak adil." Sebelum dia sempat mengucapkan kata, "adil," dia menelannya lagi. Dia tahu bahwa jika dia membuka mulut untuk mengatakan itu tidak adil saat ini, itu akan menjadi terlalu tidak adil. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Tuan, jika ini yang Anda maksud dengan keadilan, maka saya menyerah." Charlie bertanya balik, "Apa? Apakah kamu tidak menginginkan keadilan? Jika Anda menginginkan keadilan dari saya, maka saya juga menginginkan keadilan dari Anda."
Bagi mereka yang telah diperlakukan tidak adil olehmu, mengapa kamu menyerah? Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Oh, ngomong-ngomong, Joseph, jika kamu mengetahui bahwa orang ini telah menyakiti anggota keluarga pihak lain yang tidak bersalah ketika berhadapan dengan musuh dan pesaing. Kalau begitu, perlakukan saja dia dengan cara yang sama. Jika dia telah membunuh istri seseorang, kamu akan membunuh istrinya. Dan jika dia membunuh seorang anak laki-laki, kamu juga harus membunuh anak laki-lakinya. Bagaimanapun, ini yang dia minta, jadi kita harus memperhatikan keadilan mutlak." Joseph segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan harus menyelidiki semuanya." Ketika Todd mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi pucat. Dan otot-otot wajah serta anggota tubuhnya berdebar kencang terlihat dengan mata telanjang. Salah satu, pinguin kaisar, yang bergabung dengan grup untuk menghangatkan diri berkata, "Tuan, bajingan ini menculik putra teman saya bertahun-tahun yang lalu untuk mencuri barang-barangnya. Temanku memberikan barangnya ke Balima Tart ini. Tapi Balima Tart ini membunuh semua temanku dan putranya. Banyak orang yang hadir mengetahui hal ini." Charlie mengangguk dan memuji, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu bos atau orang kedua di gengmu?" Pria itu dengan cepat berkata, "Saya yang kedua." Charlie berkata kepada Jordan di sampingnya, "Jordan, ingatlah setelah masalah ini diverifikasi. Anda cukup menagihnya 70% dari pendapatan geng." Jordan berkata dengan cepat, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan mencatatnya." Pria itu sangat gembira mendengar penurunan harga sebesar 5% dalam satu kalimat. Yang sesuai dengan pendapatan bulanan geng tersebut sebesar jutaan dolar. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Tuan, saya ingin melaporkan Gilberto, 10 tahun yang lalu, untuk memaksa pelacur Aljazair menghasilkan uang untuknya. Dia secara pribadi membunuh salah satu dari 2 anak pelacur itu. Saat itu, anak itu baru berusia 5 tahun. Charlie mengangguk, "Oke, saya akan memberi Anda diskon 4% setelah verifikasi." Orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Saya ingin melaporkannya juga." Tahun lalu, untuk merebut bisnis klub malam, Gilbert memimpin seseorang untuk menghancurkan klub malam itu. Istri bosnya juga di Rep 3D. Charlie berkata, "Oke, saya akan memberi Anda diskon 3% setelah verifikasi." Yang lain menyadari bahwa diskonnya semakin kecil, dan mereka semua ingin melaporkannya. Tapi Charlie mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang menerimanya. Dia menoleh untuk melihat Todd Gilberto yang berwajah pucat. Apakah yang mereka katakan itu benar? Todd Gilbert benar-benar ketakutan. Dia menangis tanpa sadar dan berkata, "Saya salah. Tuan Wade, saya benar-benar salah. Saya tidak menginginkan keadilan apapun, apapun yang Anda katakan adalah apa adanya. Putraku baru saja dewasa, mohon bersikap mulia dan biarkan dia pergi." Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata dengan malu, "Sulit bagi saya untuk melakukan ini. Lagi pula, aku sudah memberimu lamaranku tapi kamu tidak mau menerimanya. Agar adil, Anda sendiri yang mengusulkannya. Tidak bisa menarik kembali kata-kata di depan banyak orang, kan?" Todd menamparkan dirinya sendiri 7 atau 8 kali dan menangis. "Ini semua salahku, ini semua salahku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan menerimanya tanpa syarat." Charlie berkata sambil melambaikan tangannya, "Kamu bilang kamu menginginkan keadilan, dan aku membuat pengecualian untuk memberimu keadilan. Tapi kamu tidak berkata apa-apa lagi. Anda tidak hanya menarik kembali kata-kata Anda juga menyia-nyiakan waktu dan energi saya. Jika mereka semua belajar dari Anda, dan semua orang mengusulkan rencana yang mereka inginkan. Dan kemudian semua orang harus menunggu saya memberikan rencana lain dan kemudian menyesalinya seperti Anda. Lalu apakah saya masih perlu memimpin tim ini? Bagaimana aku bisa membuang begitu banyak waktu untukmu?" Todd berlutut di tanah dengan gemetar. Meski tangannya diikat ke belakang, dia tetap membungkuk dan bersujud. Dia memohon dengan getir, "Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong lihat aku. Saya baru pertama kali melakukan pelanggaran. Mohon maafkan saya kali ini."
Charlie melambaikan tangannya, tidak mungkin. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti apa yang Anda katakan, mari kita ambil jalan yang adil. Tapi aku tidak cukup mengenal keluargamu. Lagi pula, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Jika kami benar-benar ingin menyelidikinya dengan cermat, kami masih belum tahu berapa banyak nyawa yang harus Anda bayar. Oleh karena itu, aku akan memberimu satu pilihan lagi. Jika kamu mati hari ini untuk meminta maaf, apa yang telah kamu lakukan setelah kamu mati akan dimaafkan. Bab 5819. Nada suara Charlie tegas dan dingin, dan kata-katanya penuh makna dingin. Yang membuat semua orang yang hadir merasa mati rasa. Dan bahkan membuat Todd sangat ketakutan. Todd tentu saja tidak ingin mati, dia juga tidak ingin keluarganya diperlakukan seperti anggota keluarga orang lain yang telah dia bunuh. Membunuh, untuk sesaat, dia sangat kesal. Meminta apa yang disebut keadilan kepada Charlie menjadi hal paling disesalkan dan bodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berlutut dan terus membungkuk dan bersujud dengan tangannya. Berdoa memohon pengampunan Charlie, tapi Charlie tidak memberinya kesempatan sama sekali. Melihat dia tidak berbicara, Charlie berkata, "Karena kamu tidak memilihnya sendiri, maka aku akan memilihkannya untukmu." Setelah itu, dia berkata kepada Yusuf di sampingnya, "Lakukan saja hal pertama yang baru saja aku katakan. Selidiki dengan jelas sebelum melakukan apapun, ingatlah untuk merekam video saat Anda melakukannya. Tunjukkan padanya untuk melihatnya dengan baik. Dan lihat apa artinya memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Orang ini telah membunuh begitu banyak orang, dan dia tidak boleh dibiarkan. Dia bisa dipulangkan setelah keluarganya hampir selesai." Joseph segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan pasti akan mengurusnya." Ketika Todd mendengarnya, sekalipun kerabatnya terbunuh, dia masih tidak bisa lepas dari kematian, dan seluruh suasana hatinya hancur total. Meskipun dia penakut dan takut mati, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Aku memilih yang kedua. Pada titik ini, lebih baik satu orang mati daripada melibatkan seluruh keluarga." Todd masih bisa membedakan antara 1 dan N+1. Saat ini, dia hanya bisa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau tidak, menilai dari perbuatannya, tidak ada anggota keluarganya yang akan selamat. Charlie awalnya tidak ingin membunuh Todd. Dia bukanlah Zin, juga bukan Ruoli yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga Su. Karena Todd memilih yang kedua, dia akan membantunya. Dan juga mengingatkan orang-orang ini untuk menyadari akibat dari pengkhianatan dan perlawanan. Jadi, dia menunjuk ke kipas langit-langit di atap dan berkata kepada Todd, "Aku akan meminta seseorang menyiapkan tali untukmu. Kamu bisa memecahkannya sendiri." Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Jordan yang segera berjalan ke bawah. Dia pergi ke dapur dan menemukan tali nilon yang sangat kuat. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang mengira Charlie akan membiarkan Todd membunuhnya di sini. Bukankah itu berarti semua orang akan melihatnya bunuh diri? Dan Charlie memang berpikir begitu. Karena Todd mencari kematiannya sendiri. Mengapa tidak membiarkan anggota geng brutal ini menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Akan lebih baik jika meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati mereka. Segera, Jordan menggunakan tali nilon untuk membuat tali yang lebih erat di bawah kipas langit-langit. Kemudian membawa kursi dan meletakkannya di bawah kipas langit-langit. Melihat dia telah mempersiapkan semua ini, Charlie berkata kepada Todd, "Semuanya sudah siap, mari kita menempuh perjalanan dengan pikiran tenang." Todd benar-benar lemas dan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun saat ini. Charlie, lalu menunjuk ke beberapa anggota geng di sekitarnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalian, bantu dia berdiri di kursi." Orang yang ditunjuk tidak berani membangkang. Dan dengan cepat mengangkat Todd Gadd ke kursi itu. Kali ini, tali nilon dipasang di depan wajah Todd. Bahkan ada di antara mereka yang berinisiatif mengalungkan tali di leher Todd. Dan Todd secara tidak sadar ingin bersembunyi. Tapi ketika dia memikirkan pilihan lain yang diberikan Charlie padanya, dia langsung menyerah. Jerat itu dipasang di lehernya. Charlie memandangnya dan bertanya,
Apakah kamu ingin menendang kursi itu sendiri, atau membiarkan orang lain membantu? Bab 5820. Todd tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia menangis dan berkata, Wade, tolong bantu saya. Charlie menggelengkan kepalanya, tanpa menyembunyikan sindirannya, dan berkata dengan nada menghina. Orang sepertimu tidak layak jika aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah itu, dia melihat ke arah pria yang dia ajak bicara sebelumnya. Pria parubaya yang datang bersama Gilbert berkata dengan tenang. Kamu seharusnya menjadi orang kedua di Komando Desperado, kan? Pria itu mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat dan penuh perhatian. Halo, Tuan Wade, nama saya Blun, dan saya adalah orang kedua di Komando para penjahat. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, Tuan. Menyeberang. Tolong jangan berpikir bahwa Todd dan saya adalah orang yang sama. Dia tidak berbicara tentang politik. Dia secara moral tidak benar dan kejam. Saya sudah mengingatkannya berkali-kali dengan cara yang halus. Tetapi orang ini tidak pernah tahu bagaimana harus bertobat, malah menjadi semakin berlebihan. Saya bekerja di bawah tangannya dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya. Todd tidak menyangka bos kedua akan memberontak saat ini, dan menegurnya dengan marah. Angelo, kamu Bali Matart yang tidak tahu berterima kasih, jangan lupa. Akulah yang membawamu ke posisimu saat ini selangkah demi selangkah. Angelo mengangguk dan berkata, ya, kamulah yang mempromosikanku, tapi ini tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melanggar aturan geng. Semua orang di geng punya pendapat tentangmu, tapi kamu tidak tahu. Saat orang-orang tak bersalah itu mati di tanganmu, kamu seharusnya mengira akan ada hari di mana semua orang di sekitarmu akan mengkhianatimu. Charlie memandang Angelo dan menunjuk Todd yang berdiri di kursi. Dan dia berkata dengan tenang, mulai sekarang, Anda akan menjadi penanggung jawab orang-orang yang putus asa. Terserah Anda, mantan bos, untuk mengirim dia pergi. Angelo Blun sedikit terkejut, lalu segera berkata dengan hormat. Saya mematuhi perintah. Dia menatap Todd, yang gemetaran di kursi, dan berkata dengan ringan. Todd, pergilah dengan tenang, kuharap Tuhan bisa mengampunimu setelah kamu mati. Setelah itu, ia mengangkat kaki kanannya dan menendang kursi di kaki Todd. Kursi tersebut ditendang olehnya, dan tubuh Todd langsung terjatuh karena kehilangan penyangga. Karena percepatan gravitasi yang tiba-tiba, tali itu mencekik lehernya dengan erat dalam sekejap. Dia meraih kerah leher dengan kedua tangan dan mencoba melawan. Namun ia tidak menyangka bahwa semakin tubuhnya meronta, kerah pengunci di lehernya akan semakin kencang. Rasa tercekik sepenuhnya membuatnya terbangun. Dia dapat dengan jelas merasakan trakeanya dicekik sehingga dia tidak bisa bernapas sama sekali. Dia juga bisa merasakan seluruh tubuhnya semakin panas dan panas. Dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin mati rasa. Semua orang menyaksikan Todd digantung tepat di depan mata mereka, dan semua orang ketakutan. Mereka hampir semuanya pernah mengalami pembunuhan. Namun mereka belum pernah mengalami pembunuhan bergaya eksekusi retro seperti ini. Todd, yang tergantung di udara, berjuang keras selama beberapa menit. Namun tingkat perjuangan tubuhnya mulai melemah secara signifikan. 5 menit kemudian, hampir seluruh tubuhnya yang tersisa hanyalah otot-otot yang bergerak-gerak. Dan dia benar-benar kehilangan kesadaran dan bahkan kehilangan tanda-tanda vital dasar. Setelah beberapa puluh detik, bahkan otot yang berkedut di tubuh Todd pun menghilang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi mayat, bergoyang tak beraturan di udara seolah ingin mengajak orang untuk melihatnya. Charlie berkata kepada Angelo saat ini, ambil mayatnya dan buang. Angelo berkata dengan keras tanpa berpikir, tolong yakinlah. Wade, bawahan akan menanganinya dengan baik. Charlie mengangguk, melihat sekeliling lagi, dan berkata, sudah hampir waktunya. Mereka yang harus pergi ke Suriah harus bersiap untuk segera berangkat. Mereka yang bertahan dan terus menjalankan geng dapat kembali dan mulai mencari pendanaan. Mulai saat ini keuntungan akan diserahkan seminggu sekali, dan laporan kerja akan dibuat setiap 2 minggu sekali. Mereka yang tidak taat akan dibunuh, mereka yang menyembunyikan pendapatannya akan dibunuh. Mereka yang mengantongi uang sendiri akan dibunuh.
Mereka yang diam-diam berkolaborasi dengan musuh akan dibunuh.